Shalom, selamat malam rekan-rekan. Kita mulai PA kita malam hari ini, kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur malam hari Tuhan anugerahkan bagi kami satu kesempatan yang baik untuk kami sama-sama belajar Tuhan. Satu materi yang akan kami sharingkan ke kami Tuhan dari awal ini sampai akhir, biar kami mengerti dan juga kami boleh mengaplikasikan apa yang menjadi refleksi kami di malam hari ini. Nah, tema kita malam hari ini adalah Sang Raja di hadapan para raja. Jadi bagaimana sidang atau persidangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus itu mengimplikasikan satu gambaran ironi dari bagaimana Sang Raja Agung itu, Sang Raja atas segala ciptaan, Raja di atas segala raja itu justru dihakimi oleh para raja yang sebenarnya kerajaan mereka pun tunduk ya, atau bahkan diizinkan atau tidak memiliki kuasa apapun untuk menghakimi sang raja. Jadi ini semacam satu ironi yang paradoksal ya dalam satu kebenaran iman, di mana kita sama-sama akan mempelajari tentang bagaimana Kristus sang raja itu di hadapan pengadilan para raja. Ya, ini sebenarnya harusnya khotbah atau renungan Paskah ya, tapi saya kira tema tentang Injil, tema tentang salib Kristus itu bisa direfleksikan bahkan di setiap saat dalam kehidupan kita. Kemarin ikut partisipasi dalam satu book chapter ya, satu karya antologi, karya bersama di satu proyek yang diadakan oleh rekan-rekan di STT Rai Batam ya, Pak Diki Gadas dan beberapa rekan untuk menulis satu buku yang di dalamnya nanti ada beberapa bagian. Dan saya ambil bagian di situ dengan judul Teologi Salib dari Martin Luther ya. Jadi sebenarnya tujuan buku itu untuk menjawab fenomena dan perdebatan dari apa yang disampaikan oleh Edis TV ketika beberapa waktu lalu sempat viral ya. Tapi potret saya yang ambil waktu itu, buku chapter itu yang terbit di akhir bulan ini, itu saya kaji karena tidak bukan materi kita malam hari ini, jadi sebagai informasi saja, dan saya kira itu penting karena teologi Luther itu teologi yang berkaitan dengan secara sentral ya meninggikan Kristus yang disalib. Nah, tanpa dia, tanpa pemahaman akan salib Kristus, kita akan kehilangan identitas yang sejati kita sebagai umat Tuhan. Nah, untuk itu kita akan lihat dulu bacaan kita untuk refleksi kita pada PA malam hari ini ya. Jadi diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 12. Di sini sudah ada, saya sudah tampilkan. Saya bacakan untuk kita semua ya. Ayat pertama, lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apa orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia yang butuh merenungkan. Rekan-rekan, ini adalah bagian dari nas yang menggambarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus disidang ya, atau lebih tepatnya diperhadapkan secara paksa di hadapan Pilatus dan Herodes untuk disidang dengan sebenarnya direkayasa begitu ya. Jadi gambaran ini menjadi bagian dari perjalanan akhir dari Yesus ya, karya untuk sebentar lagi akan menuju pada karya salib. Jadi ini satu konteks di mana menjelaskan perjalanan akhir dari kehidupan pelayanan Tuhan di dunia ya. Setelah sidang pagi-pagi,
seluruh jemaat pemimpin Yahudi kini membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus sehingga menggenapi nubuat Yesus bahwa ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Pengadilan Yesus di hadapan Pilatus dikenang dengan baik di gereja mula-mula. Selain keempat Injil, terdapat pula rujukan tentang hal itu dalam Kisah Rasul ya. Dan salah satu surat di 1 Timotius ya. Bahkan terdapat dalam pengakuan-pengakuan iman ya. Nah, para gubernur Romawi biasanya tinggal di Kaisaria, ya, daerah maritim ya, gitu ya. Namun mereka akan pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya seperti Paskah demi menjaga ketertiban umum. Menurut Injil-Injil lainnya, pengadilan Yesus di hadapan Pilatus terjadi di Praetorium yang juga digambarkan oleh Markus sebagai istana. Jadi ini satu momen di mana para pemimpin besar ya itu mereka ini bukan berarti Pilatus ikut merayakan Paskah ya, tapi dia datang di situ karena kepentingan politik ya, di mana dia harus menjaga daerah keamanan yang dia ditugaskan untuk mengepalai satu daerah ya. Jadi kita ingat bahwa pada zaman itu Israel atau Palestina pada zaman itu di bawah pemerintahan dari Romawi ya, sehingga ada beberapa tempat ya yang mana itu ditempatkan para gubernur-gubernur untuk mengepalai ya, daerah-daerah tertentu di situ ya, misalnya ada di Mesir, di Palestina ya, juga nanti ada di daerah Roma sendiri dengan pusat kekuasaannya begitu ya. Nah, daerah-daerah itu ditempatkan pemimpin-pemimpin untuk kemudian mengatur ya tata tertib dan sebagainya. Nah, tapi di Yerusalem itu diberikan satu wewenang bagi Herodes ya, raja lokal yang diangkat sebagai semacam boneka untuk Roma, di mana dia bertugas untuk mengatur dan memberikan laporan begitu ya pada kaisar tentang kondisi konteks mereka. Jadi mereka tuh karena bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang cukup unik ya, mereka punya hukum sendiri, punya tradisi sendiri, punya keagamaan sendiri ya, sehingga mereka diberikan semacam kebebasan untuk mengekspresikan kepercayaan mereka, dan kekaisaran Romawi itu menunjuk Herodes sebagai semacam raja di situ untuk dia yang kemudian mengatur ya secara lokal begitu ya. Nah, tapi kita ingat bahwa ketika Tuhan Yesus diserahkan kepada Herodes dengan berbagai macam tuduhan, ya kita ingat lagi bahwa mereka tidak bisa mengeksekusi mati, karena untuk mengeksekusi mati itu harus dari pemerintahan Roma atau gubernur setempat, atau dalam hal ini Pilatus yang punya wewenang. Itu sebabnya mereka harus bawa dulu ke Pilatus untuk memaksa dia, menekan dia untuk menjatuhkan hukuman mati begitu. Nah, jadi itu ada semacam latar belakang yang mengikat bagaimana perjalanan salib Tuhan Yesus itu untuk disalibkan pun tidak mudah begitu ya. Banyak birokrasi hukum dan politisasi yang memang cukup crowded pada zaman itu ya. Nah, jadi itu semacam gambaran latar belakang ya. Tapi menarik rekan-rekan, ini satu kutipan yang saya kemarin ambil tapi saya lupa sertakan sumbernya ya. Nah, di kutipan buku ini saya cukup penting ya. Jadi dia mengatakan bahwa para pemimpin Yahudi itu telah mengutuk Yesus karena berbagai motif. Misalnya orang Farisi itu memandang dia sebagai penghujat dan mereka merasa sakit hati menerima tegurannya yang tajam atas kemunafikan mereka. Para imam besar pasti mengalami kerugian ketika ia menyucikan bait suci, dan Kayafas menunjukkan bahwa keberadaannya tidak menguntungkan secara politis. Jadi orang Farisi itu kan menjadi apa ya, lawan debat. Orang Farisi, orang Saduki ya. Para imam itu tiga kelompok yang senantiasa menjadi apa, objek kritik dari Tuhan Yesus ya. Jadi orang Farisi dengan kemunafikan mereka, orang para imam dan juga orang Saduki yang terlibat untuk memonopoli apa perdagangan di bait suci itu ya, baik untuk seleksi domba-domba sembelian begitu ya, dan juga uang-uang yang ditukar untuk persembahan, itu kan semua dipegang oleh mereka, sehingga ya mereka seenaknya saja mempolitisasi itu untuk keuntungan-keuntungan mereka. Nah, orang-orang ini kan di tanda kutip dihajar semua oleh Tuhan Yesus karena cara-cara kotor ya yang mereka lakukan, padahal mereka adalah para pemimpin-pemimpin agama begitu ya. Nah, jadi ia dapat menyebabkan orang Romawi merampas sedikit kebebasan yang tersisa dari mereka. Jadi kehadiran Tuhan Yesus dengan kritikan tajam ya, itu menyebabkan apa yang selama ini mungkin mereka merasa sudah ada sedikit kebebasan ya untuk mempraktikkan ritual dan juga apa yang mereka harapkan. Nah, itu kan karena dia datang dengan kritikan yang tajam, nanti kan menimbulkan huru-hara di dalam komunitas Yahudi ya. Kalau menimbulkan huru-hara, maka nanti kan Roma akan memperketat lagi tuh hukumnya ya.
maka mereka akan tidak lagi bebas untuk melakukan ibadah dan sebagainya ya. Jadi kehadiran Tuhan Yesus itu memang mengancam, bukan saja menggelisahkan mereka dalam konteks keagamaan, tapi juga secara politis juga mengganggu relasi mereka baik dalam masyarakat maupun hubungan mereka dengan Romawi ya. Kita ingat bahwa orang-orang Saduki itu mereka tuh datang dari kalangan aristokrat ya, orang-orang yang punya jabatan, dan mereka tuh punya relasi yang cukup baik dengan para pejabat Romawi. Itu sebabnya kan gampang sekali mereka untuk tidak percaya secara fundamental tentang apa yang diajarkan oleh Alkitab begitu ya. Ada beberapa hal yang mereka tentang, karena bagi mereka ya tidak terlalu penting untuk hal-hal yang fundamental itu ya, kecuali Torah yang mereka yakini begitu ya. Nah, ini yang membuat mereka merasa terancam. Kalau Tuhan Yesus kritik terus kan menjadi bahaya begitu ya bagi posisi mereka dan hubungan mereka dengan Roma ya. Nah, jadi karena lebih dari satu alasan mereka ingin dia tuh dieksekusi, ingin Tuhan Yesus dihukum, dihukum mati ya. Namun mereka tidak memiliki kuasa. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Jelas Roma tidak dapat membiarkan rakyat yang dijajah menggunakan proses hukum mereka sendiri untuk membunuh para penduduknya, sehingga kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati tetap berada di tangan gubernur. Dalam kasus ini, masalahnya dari sudut pandang orang Yahudi adalah bahwa kejahatan Yesus adalah penghujatan, klaim sebagai anak Allah. Ya. Di mata orang Romawi, ini bukanlah pelanggaran yang pantas untuk dihukum mati. Jadi orang Yahudi harus menyusun tuduhan mereka dengan istilah-istilah yang tampaknya serius bagi orang Romawi. Ya, mereka melakukan ini dengan menuduh Yesus sebagai seorang raja, seorang revolusioner politik. Jadi kan permasalahan Tuhan Yesus itu masalah kritik yang dia kemukakan bagi orang Yahudi itu kan bukan masalah politis yang bisa mengancam kedaulatan Romawi atas mereka ya, atas orang Yahudi atau atas Israel pada masa itu. Sehingga orang Romawi atau seperti Pilatus ya, setelah diperiksa kan ya Pilatus mengakui ya dia tidak ada kesalahan. Artinya secara lebih eksplisit adalah ya dia tidak mengancam apapun ya, dia tidak memberikan ancaman yang serius bagi kerajaan Romawi untuk bisa dijatuhkan hukuman mati ya, karena dia tidak memberikan perlawanan atau ada kelompok yang misalnya secara masif melakukan penyerangan. Kan Tuhan Yesus tidak melakukan hal-hal itu, sehingga bagi Pilatus ya dia tidak bersalah, tidak harus dihukum mati ya. Nah, tetapi kita ingat bahwa ada sentimen-sentimen tadi ya, sehingga mendorong orang Yahudi ya, terutama tiga kalangan ini ya, orang Farisi, orang-orang Saduki juga ini tidak disinggung di sini, tapi mereka juga terlibat karena sebagian besar orang Saduki itu adalah juga para imam dan juga para imam yang terlibat di dalamnya untuk mengadakan tuduhan palsu ini. Jadi mereka memanipulasi berita sedemikian rupa sehingga terlihatlah bahwa Yesus itu adalah raja yang mengancam begitu ya, seorang pemimpin revolusioner yang dapat mengancam keberadaan dari pemerintahan Romawi atau kekuasaan Romawi di Palestina pada masa itu ya, atau di Yerusalem pada masa itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ini konteks dari latar belakang di mana cukup rumit permasalahan yang dihadapi ya. Nah, oke, kita masuk lebih dalam pada teksnya. Jadi ini di bagian awal ya, Kristus dihadapkan tuduhan palsu yang dipolitisasi ya. Jadi kita lihat pada ayat 1 ya. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Ayat 2, di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini ada 3 tuduhan yang dia sampaikan ya, atau yang mereka ajukan di situ. Pertama, menyesatkan bangsa kami. Kedua, melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan ketiga, tentang dirinya ia menyatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu raja ya. Nah, ingat tadi ya, kalau hanya berkaitan dengan pelecehan atau katakanlah tuduhan yang mereka sampaikan bahwa dia mengaku sebagai anak Allah begitu ya, itu kan tidak ada kaitannya dengan hukuman Romawi yang harus dihukum mati begitu ya, maka mereka memelintir ya. Jadi misalnya tuduhan yang mereka pakai itu misalnya melarang membayar pajak kepada kaisar ya, artinya kan kalau melarang membayar pajak berarti ya ini kan tuduhan politis ya, artinya dia mulai untuk mengadakan propaganda untuk tidak tunduk pada kaisar. Membayar pajak itu kan salah satu bentuk penundukan ya, daerah jajahan kepada kaisar begitu kan. Jadi kalau menolak membayar pajak sama artinya dengan menolak untuk tunduk ya kepada kaisar. Nah, ini kan tuduhan yang sudah dipolitisasi kan. Padahal yang kita baca di dalam teks Injil adalah Kristus yang ya memberikan penjelasan apa yang menjadi
hak kaisar begitu ya, berikan pada kaisar, dan apa yang menjadi haknya Allah berikan kepada Allah kan. Jadi tidak ada sesuatu yang yang salah di situ ya. Nah, tetapi ini dipelintir ya, ajaran dia atau apa yang jawaban dia terhadap orang Saduki itu kan dipelintir di situ. Kemudian tentang dirinya dia mengatakan bahwa dia adalah Kristus, yaitu raja. Nah, ini sekali lagi ya, tuduhan politisasi ya. Jadi ketika dia dituduh sebagai raja, artinya kan ada raja di dalam pemerintahan kerajaan begitu ya. Jadi seolah-olah dengan mengklaim tuduhan itu, mereka mau mengatakan bahwa dia ini adalah raja baru, atau klaim bahwa dia adalah pimpinan dari orang-orang Yahudi pada zaman itu ya. Kalau dia adalah pimpinan atau dia adalah raja, maka otomatis dia menyamakan diri sebagai seseorang yang punya kuasa di atas umat Yahudi pada zaman itu, yang secara langsung menghadapkan dia dengan kekuasaan dari raja dari Romawi juga. Jadi tuduhan yang mereka sampaikan itu dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk unsur-unsur politis ya. Nah, dengan demikian harapan terbesarnya adalah bahwa Tuhan Yesus bisa disalibkan dan hukum mati begitu ya. Nah, tapi kita perlu lihat bahwa latar belakang dari usaha itu adalah bahwa pertama, mereka merasa kemunafikan mereka dibongkar ya. Kemudian mereka merasa apa yang selama ini keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh para imam ya di bait Allah ya. Kemudian jabatan mereka ya, dengan jabatan kita lihat para imam dan orang Farisi, mereka memperoleh kehormatan dan juga akses-akses yang penting kan, dapat jabatan, dapat akomodasi juga, jabatan dan sebagainya. Nah, ketika hal-hal itu terancam oleh Tuhan Yesus, oleh kritik-kritiknya ya, maka yang mereka lakukan adalah memanipulasi berbagai macam cara untuk bisa mengeksekusi dia gitu ya. Nah, ini kan memang ya satu hal yang natur manusia pada umumnya ya Bapak Ibu ya. Karena kan ya kita tahu bahwa ketika seseorang terancam atau posisinya atau sesuatu yang nyaman dikorek begitu, didapati ada banyak kebusukan di dalamnya, tetapi karena kebusukan itu sudah bertahun-tahun menghasilkan banyak keuntungan, seringkali banyak orang tidak siap ya. Jadi ini seperti kebenaran yang seringkali kalau dikorek ya, kedapatan bahwa banyak hal yang busuk di dalamnya, seringkali kita atau banyak orang tidak siap untuk itu ya. Jadi memang sifat dari kebenaran itu memang dia mengungkapkan banyak hal yang membuat orang tuh tidak siap untuk menerima satu kritik atau kenyataannya. Nah, itu sebabnya seringkali kebenaran itu berusaha untuk dibungkam begitu ya, dengan berbagai macam cara. Nah, inilah yang dilakukan oleh kaum Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki, dan para pemimpin, para tua-tua pada zaman itu untuk membungkam Tuhan Yesus dengan cara yang sangat kejam ya, untuk mempolitisasi atau mengubah atau merekayasa tuduhan itu dalam bentuk tuduhan-tuduhan politis sehingga dia bisa dihukum mati ya. Ini mengerikan sekali ya. Jadi kita perlu hati-hati ya, kan memang kebenaran itu sangat menyakitkan ya ketika diungkapkan. Tapi kebenaran itu, kebenaran Injil tentunya memang sangat menyakitkan ketika disampaikan karena dia mengorek sesuatu yang bersifat privasi, hal-hal yang mendalam yang mungkin selama ini kita pendam, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kebenaran itu seperti rekan-rekan, saya kasih gambaran ya, di dalam kalau kita punya luka ya, seringkali luka itu kalau tidak dirawat dengan baik ya, itu di bagian atasnya tuh seperti sudah kering, tapi di dalamnya itu seringkali ada bolongan yang isinya tuh nanah semua. Nah, kalau kita tidak dirawat dengan baik, kita pikirkan itu sudah mulai tertutup bagian atasnya, padahal dalamnya tuh bolong-bolong semua tuh dan nanahnya di dalam. Nah, kalau kita datang ke dokter, itu seringkali tuh dibuka tuh lapisan itu dan bagian dalamnya tuh dicongkel semua. Atau kalau misalnya saudara punya pengalaman, punya keluarga yang punya kena gula darah ya, DM, yang orang-orang sakit gula tuh kan kalau luka itu kan itu dalamannya tuh dalam sekali dan bolong begitu ya, dan itu bisa busuk sampai dalam. Maka kalau dia datang ke dokter tuh itu digaruk itu sampai bagian dalam ya. Nah, jadi seringkali kebenaran memang seperti itu ya. Firman Allah itu dia memang bersifat membongkar hal-hal yang tersembunyi, tetapi di saat yang sama dia membongkar untuk satu tujuan, yaitu rekonstruksi ulang untuk kesembuhan yang lebih baik. Jadi memang ya kritik Tuhan Yesus itu memang dia bersifat menghancurkan atau mengorek hal-hal yang busuk di dalam kehidupan ahli Taurat, orang Farisi. Tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk memanggil mereka kembali dalam satu kebenaran yang menyembuhkan begitu ya. Itu sebabnya seperti Nikodemus dan juga Simon dari Kirene ya, itu kan adalah
mereka juga orang Farisi yang memang benar-benar bisa disembuhkan. Ya. Tapi kalau yang digambarkan pada peristiwa salib ini adalah mereka yang benar-benar memang tidak mau untuk dikoreksi, tidak mau untuk dikritik, tidak mau untuk disembuhkan dalam hal ini, sehingga mereka ingin hidup dalam satu ruang yang membuat mereka nyaman dengan situasi demikian, sehingga apa yang mereka lakukan adalah berusaha untuk membungkam ya Tuhan Yesus dan kebenaran yang itu dapat mengancam kehidupan mereka. Ya, lebih lebih tepatnya adalah mengancam zona nyaman mereka ya dengan sesuatu yang selama ini mereka sudah nyaman dengan berbagai macam hal ya. Itu sangat mengerikan ya. Jadi ini satu pelajaran juga bagi kita bahwa kadang-kadang memang kebenaran itu menyakitkan, tapi kebenaran itu juga menyembuhkan ya. Jadi kalau kita mendengar teguran yang keras dari Tuhan, maka kata firman Tuhan ya, dengarkanlah ya dan berubahlah begitu ya. Karena itu kebenaran itu bersifat menyembuhkan juga. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi itu yang pertama, Kristus di hadapan tuduhan palsu yang dipolitisasi. Yang kedua, Kristus di hadapan Pontius Pilatus ya. Ayat 3 dikatakan, Pilatus bertanya kepadanya, engkau kan raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Jadi mereka ini sementara kumpul di Yerusalem. Tapi menarik ya, kan kalau kita lihat ya, ini bukan saja para imam lagi, para imam ahli Taurat, tapi sudah satu suara bulat oleh ya, seluruh orang banyak itu dikatakan di situ kan ya. Jadi ini juga apa kita bisa lihat bahwa kepemimpinan memainkan peranan penting di sini ya. Jadi kalau pemimpinnya atau orang-orang di atasnya, leadernya itu punya asumsi, punya pendapat, punya pandangan yang salah, itu bisa berdampak pada orang-orang yang dipimpin juga ya. Sehingga apa yang mereka katakan itu mereka dengan gampang sekali bisa menghasut mereka yang dipimpin untuk melakukan satu tindakan kriminal ya. Ini sangat berbahaya sekali. Maka kita perlu berhati-hati kalau saudara menjadi seorang pemimpin atau pengambil keputusan, itu perlu berhati-hati sekali ya dalam mempertimbangkan banyak hal ya. Nah, jadi ketika di hadapan Pilatus ya, kita tahu bahwa setelah Pilatus mengadakan percakapan dengan Tuhan Yesus ya, dia memang tidak mendapati kesalahan apapun ya. Dalam arti ini adalah kesalahan yang berkaitan dengan unsur-unsur politis ya, yang mengancam kedaulatan Romawi atas Yehuda ya, atau kerajaan atau orang-orang Yahudi pada zaman itu ya, sehingga bagi dia ya tidak ada sesuatu yang mengancam atau yang urgent yang harus dia ikut terlibat di dalam dan memutuskan untuk menghukum mati Yesus begitu ya. Nah, jadi dia hendak mengalihkan tanggung jawabnya kepada Herodes ya. Nah, jadi kita lihat bahwa di sini juga Pilatus juga ya, satu, dia nampaknya juga tidak ingin terlibat di dalamnya ya, atau dia juga menyadari bahwa ini bukan masalah yang serius yang harus saya tangani ya, sehingga ya, dia melempar tanggung jawab pada Herodes yang menurut dia karena Yesus adalah berbagian di Galilea dan merupakan wilayah dari pemerintahan Herodes yang dikasih kedudukan di situ ya, maka dia mengirim kepada Herodes ya. Jadi ini juga ada unsur politis juga ya. Jadi dari awal memang dia udah hendak mencuci tangan ya. Kita lihat dia tidak ingin terlibat di situ ya. Ya banyak pertimbangan sebenarnya, tapi nampaknya memang seperti. Kemudian kita lihat ada beberapa tuduhan di sini ya. Jadi Yesus dibawa ke Pilatus oleh sidang Yahudi. Jadi ini bukan lagi masalah orang Farisi atau ahli Taurat dan para tua-tua. Tapi karena suara mereka semua bulat, maka ini sudah melibatkan semua umat pada itu ya. Orang-orang Yahudi semua sudah datang dengan satu suara yang bulat. Nah, tuduhan mereka sama ya, menyesatkan bangsa, melarang pajak kaisar, dan mengaku sebagai raja ya. Jadi tiga tuduhan tadi. Kemudian Pilatus bertanya, engkaukah raja Yahudi? Yesus menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Jadi jawaban ini pun sebenarnya jawaban yang sedikit menantang begitu ya, untuk Pilatus mempertanyakan atau menganalisa sendiri apakah memang jawaban Yesus ini jawaban yang sesuai dengan realita atau tidak ya. Tapi karena ya selama dia menjabat kan kita menyadari juga tidak ada pergerakan-pergerakan misalnya pemberontakan dan sebagainya yang cukup serius. Jadi dia
tidak mendapati atau Pilatus tidak mendapati ada kesalahan atau sesuatu yang serius yang tadi sudah sempat saya sampaikan. Nah, tetapi kan ada dorongan dari orang-orang banyak yang mendesak bahwa Yesus melakukan banyak pelanggaran begitu sehingga mereka mengasut dia ya, untuk kemudian dieksekusi. Jadi tuduhannya sih sudah menyangkut unsur politik, tapi setelah ditanyakan ya tidak ada sesuatu yang sesuai dengan tuduhan-tuduhan yang diberikan. Jadi kita lanjutkan. Nah, Kristus di hadapan Herodes ya. Jadi ayat 8 sampai 11 ya. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang ya, sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Ya. Jadi kita lihat apa perbedaan kerinduan Herodes dengan misalnya kerinduan Sakeus. Mungkin kita bisa membuat semacam perbandingan. Di sini ayat 8 ya, Herodes sangat dia girang ya, dia gembira karena dia sudah lama ingin melihat Yesus ya, karena dia dengar bahwa Yesus sering mengadakan berbagai macam tanda, mujizat ya, dan dia juga ingin melihat bagaimana demonstrasi itu dilakukan di hadapan dirinya begitu ya. Dia ingin melihat tanda-tanda yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan ya. Nah, tapi tentu saja tujuan dia bukan dalam arti pertobatan ya. Karena Herodes ini seorang yang juga haus akan kekuasaan ya, dan juga ya 1-2 saja ya, sama dengan 11-12 dengan Pilatus ya, orang-orang yang mencari posisi ya, mengamankan kepentingan mereka ya, dan tidak peduli atau tidak ingin diubahkan oleh berita atau Injil yang disampaikan oleh Tuhan ya. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban apapun ya, dia menjadi keluarlah wajah asli dia begitu ya, dengan mulai untuk menista dan mengolok-ngolok ya, dan juga kemudian dengan cara mengenakan jubah kebesaran ya, jubah raja itu kepada Yesus ya, untuk bagian dari pengolokan mereka terhadap Herodes terhadap dia ya. Jadi kita lihat bahwa kalau implikasinya atau relevansinya mungkin kita tarik ya, hari-hari ini juga banyak orang juga ya seperti Herodes ya, banyak, atau mungkin ya kalau dulu yang masih zaman mungkin tahun-tahun 2000-an 90-an sampai 2000-an awal itu kan KKR, kesembuhan rohani itu kan hal-hal yang masif sekali ya, diadakan terus-menerus ya. Dan bahkan zaman-zaman saya baru pelayanan itu kan KKR itu kan luar biasa sekali ya, dan sering kali kita ke sana ya. Nah, tetapi seberapa motif yang ada ketika banyak orang datang dalam fenomena-fenomena seperti itu ya. Seberapa banyak orang yang memang benar-benar ingin diubahkan ya, atau mungkin diubahkan seperti Sakeus ya, yang berjumpa dengan Yesus dan hidupannya diubah, keluarganya semua diubahkan dalam pertobatan dan juga transformasi hidup yang nyata dalam kehidupannya. Ataukah seperti Herodes saja ya, yang memang semangat sekali, gembira karena dia berjumpa dengan Yesus, tapi ketika dia tidak menemukan sesuatu yang bagi dia dipuaskan begitu keinginan tahu dia dengan demonstrasi yang luar biasa, dia menjadi kecewa dan justru melontarkan tuduhan-tuduhan dan penistaan terhadap Yesus. Ya, ini menjadi satu peringatan juga bahwa apa yang kita cari dari perjumpaan kita atau ibadah-ibadah yang kita adakan di gereja setiap minggu, kita mungkin KKR atau mungkin kegiatan-kegiatan yang besar begitu ya. Apakah kita hanya sekedar ingin melihat demonstrasi kuasa, mujizat, ataukah memang benar-benar ingin berjumpa dengan Tuhan dan diubahkan? Ya, itu satu refleksi yang mungkin kita bisa tarik dari bagaimana kondisi Herodes dan respon dia yang salah terhadap Tuhan. Ya. Jadi ketika kepentingan Herodes sebagai raja, ya, dia merasa terancam juga mungkin dengan pengakuan atau tuduhan orang-orang Yahudi ya, bahwa dia adalah raja, maka apa yang dituduhkan oleh para imam itu kemudian ya membutakan mata dia sebagai seorang pemimpin yang seharusnya bijak untuk bisa menganalisa kira-kira seperti Pilatus tadi ya. Kalau Pilatus kan dia dalam beberapa pertanyaan dia sambil menganalisa ya, dan dia juga mungkin punya data, kalau ada pemberontakan kan dia tahu ya.
Tapi ketika Herodes menanyakan sesuatu dan tidak dijawab, dia langsung mengambil kesimpulan dan kemudian melontarkan tuduhan-tuduhan ya, atau penistaan-penistaan dan olokan-olokan yang tidak beretika kepada Tuhan ya. Dan pada akhirnya dia juga mengirim kembali ya kepada Pilatus ya. Jadi kita lihat bahwa pemimpin yang tidak peka, tidak mampu melihat secara objektif atau juga didrive oleh ini kan orang-orang ini baik Herodes maupun para imam ini kan ahli Taurat ini mereka punya kepentingan-kepentingan masing-masing yang sama-sama mencari aman. Herodes mencari aman atas kedudukan dia sebagai seorang raja di Yehuda ya pada masa itu ya, dan para ahli Taurat, orang Farisi, para imam juga mencari aman tentang posisi mereka sehingga ya mereka dalam beberapa hal memang tidak saling tidak sejalan, tapi dalam hal kepentingan kan mereka punya satu semangat yang sama, yaitu menyingkirkan ancaman. Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus sebagai pihak yang dirasa mengancam ya mereka. Nah, Pilatus juga demikian begitu ya. Dia ya bisa bayangkan kalau misalnya ketika dia tidak mengizinkan eksekusi mati ya, pasti kan suasana akan cukup memanas dan kacau karena yang datang ini bukan lagi satu dua orang, udah massa dan bisa saja terjadi pemberontakan atau respon-respon yang keras begitu dari massa yang sudah cukup datang cukup banyak begitu ya, sehingga ya mau tidak mau ya dia dengan alasan mencuci tangan mengembalikan itu, tapi dengan mencuci tangan kan artinya kan dia juga mengizinkan secara maksudnya memang tidak secara langsung tapi secara tidak langsung dia mengizinkan eksekusi itu dan dijalankan oleh mereka sendiri begitu ya. Nanti ini merupakan bagian yang cukup ironi ya. Nah, kita lihat tuduhan di hadapan Herodes apa saja. Jadi Herodes senang dan ingin lihat tanda ajaib dari Tuhan Yesus, ya sudah lama dia dengar tentang dia. Dan Herodes tanya banyak hal tapi Yesus tetap diam. Para imam dan ahli Taurat mengajukan tuduhan berat. Jadi ingat ya, dari pertama ya orang-orang ini terus mengajukan hal yang sama ya. Jadi mereka menghasut Tuhan Yesus ya, menangkap dia, menghasut dengan tuduhan palsu di hadapan Pilatus, menghasut dengan tuduhan palsu di hadapan Herodes, tuduhan yang sama juga ya. Bawa lagi Pilatus, tuduhan yang sama juga. Jadi itu terus diulang-ulang ya. Nah, ini nampaknya apa ya? Orang-orang yang sudah merasa begitu terancam posisinya sehingga tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain satu-satunya jalan harus dipuaskan dengan cara yang ekstrim itu ya. Kemudian Herodes dan pasukannya menghina, mengolok-olok, ya beri jubah seperti raja palsu dan juga dikirim kembali kepada Pilatus. Nah, jadi itu tuduhan yang dihadapi. Tapi tuduhannya ya sama juga ya. Tidak ada hal yang berbeda dari apa yang sudah mereka asumsikan gitu ya. Nah, tapi menarik kita melihat respon dari Tuhan Yesus. Jadi dia bicara seadanya, tidak banyak protes ya. Karena memang sebelumnya kita tahu bahwa 4 kali Tuhan Yesus menubuatkan bahwa dia akan ke Yerusalem dan dia tahu bahwa saatnya sudah tiba kan. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani pun dia mengatakan bahwa saatnya sudah tiba ya. Artinya dia sudah tahu bahwa proses ini adalah bagian dari misinya untuk menyelesaikan rencana dari Bapa sehingga ya dia menjalaninya dengan totalitas ya untuk menghadapi setiap persidangan dan bahkan nanti sampai pada momen yang begitu puncaknya di penyaliban. Ya. Nah, kan sebagai penutup ya, bagian ayat yang ke-12 itu mengasumsikan menggambarkan satu rekonsiliasi politis yang sebenarnya miris. Jadi ayat 12, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan ya. Jadi sebelumnya hubungan mereka tuh tidak baik, tapi karena ada penghakiman terhadap Tuhan Yesus, hubungan kedua orang ini kemudian menjadi baik ya. Jadi ini satu ironi yang agak tragis ya. Jadi Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan kini menjadi sahabat pada hari itu. Nah, apa yang bisa kita tarik dari sini ya? Ketidakadilan pengadilan Yesus menunjukkan satu ironi. Dia yang tak bersalah dihina, sementara pemimpin duniawi itu berdamai. Jadi sang pemimpin atau sang raja itu kemudian divonis dengan tuduhan-tuduhan palsu. Ya, tapi di sisi lain, para pemimpin duniawi, ya, mereka kemudian berdamai di dalam satu momentum itu. Nah, apa yang dapat kita tarik kan? Ini menggambarkan satu pengorbanan Tuhan Yesus ya, dalam satu kegagalan sistem yang dibuat oleh manusia. Jadi baik para imam sebagai para pemimpin agama ya, dan juga Herodes dan Pilatus sebagai para pemimpin politis ya atau wakil dari para raja ya, itu begitu gagal
dan kita bisa melihat bahwa sebaik apapun sistem yang dibuat manusia itu kalau tidak ada Kristus di dalamnya pasti menghasilkan para pemimpin yang korup ya. Bagaimana kita bisa tahu? Ya sentil aja sedikit tentang kebenaran begitu ya. Apa yang mereka lakukan, kepalsuan sedikit ketika terbongkar itu langsung ya menunjukkan sifat asli atau natur asli dari para pemimpin yang korup. Jadi rekan-rekan ya kita implikasinya adalah ya saudara dan saya sebagai umat Tuhan, mari kita mendukung para pemimpin kita di gereja ya, mendoakan mereka. Kemudian kalau di perusahaan, dukunglah para pemimpin saudara di perusahaan ya. Kalau saudara juga terlibat di dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan atau terlibat di dalam misalnya struktur organisasi ya, saudara ya gunakan prinsip-prinsip kebenaran untuk memimpin ya, dan terutama juga bangsa kita ya. Kita menyadari bahwa para pemimpin kita juga perlu dukungan, tapi juga kita perlu kritik ya, perlu masukan-masukan sesuai dengan kebenaran sehingga ya bangsa dan negara kita ini juga bisa diberkati karena mengaplikasikan kebenaran ya. Dan terlebih seperti Kristus ya, saudara dan saya juga mau menyampaikan kebenaran ya, meskipun ya konsekuensinya banyak ya. Mungkin saudara nanti tidak akan disukai, bahkan mungkin dimusuhi, bahkan mungkin lebih buruk lagi orang menjebak kita dengan tuduhan-tuduhan palsu. Tapi itulah jalan salib yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan kan, kita juga harus memikul salib. Apa? Memikul salib dengan cara apa? Ya dengan cara mengaplikasikan kebenaran dalam hidup kita, meskipun resikonya kita pasti akan dibenci oleh dunia. Tapi itulah jalan salib yang dipilih Kristus. Maka demikian juga jalan salib yang saudara dan saya harus pikul di dalam tanggung jawab kita di dunia ini, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dimanapun, itulah panggilan saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Baik, terima kasih. Sampai di sini kita malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada Bu Susan, ya. Tuhan berkati. Silakan, Baik, Bu Susan. terima kasih Kak Oce. Oke, Tuhan berkati. Oce, saya mau nanya. Tadi saya cukup tertarik ya, apa baru dicerahkan lah. Ada unsur politiknya di dalam penyaliban Yesus. Nah, apakah unsur politik ini masuk dalam rencana Allah nggak ya, Oce? Kan selama ini kan kita bilang kan bahwa salib itu adalah rencana Allah kan, rencana keselamatan. Nah, apakah termasuk di dalamnya adalah si politik ini, permainan politik ini di mana ahli Farisi tidak mau maksudnya kan sama Yesus berbicara tentang kebenaran, dan kebenaran itu juga membuat mereka ketahuan belangnya, dan juga mereka takut kalau nanti banyak orang yang mengikuti Yesus, sehingga orang Romawi yang tadi saya bilang ya, orang Romawi akan membuat masalah kepada orang Yahudi karena dianggapnya Tuhan Yesus adalah pemimpin pemberontak. Nah, kalau dalam perspektif rencana Allah, apakah itu termasuk rencana Allah gitu? 100% saya yakin itu rencana Allah juga. Nah, nanti kalau rekan-rekan kalau mau tahu bagaimana paradoks ini ya, ini saya pakai istilah paradoks ya, karena kita agak terbatas untuk memahami bagaimana kedaulatan rencana Allah itu terjadi dalam ruang dan waktu, dan sekaligus itu semua bagian dari 100% bagian dari rencana Allah ya. Jadi tidak ada satu hal pun yang dapat meleset dari rancangan Allah yang sempurna. Istilah teologisnya itu ada semacam paradoks ya. Jadi rencana Allah, ketetapan kekalnya, di mana Tuhan Yesus pasti akan mengalami penderitaan ya, kematian dengan cara satu-satunya cara yang ditentukan juga cara salib ya. Dia tidak mati dengan cara yang lain ya. Nah, saya senang dengan penjelasan dari Pak Dik ya, Verbum Veritatis. Dia menunjukkan dengan jelas sekali bahwa orang Yahudi itu kan bukan satu dua kali untuk ingin Yesus mati kan. Berulang kali mereka berusaha untuk membunuh dia dengan berbagai macam cara. Tapi kan ketika beberapa kali juga dia bilang saatnya belum tiba kan. Nah, ketika di Getsemani baru dikatakan sudah tiba saatnya begitu kan. Nah, artinya itu merupakan gambaran bagaimana karya Allah itu bekerja dalam ruang sejarah yang melibatkan berbagai macam unsur, berbagai macam kondisi, situasi, termasuk dengan bagaimana peristiwa itu kemudian semuanya secara serempak menggenapi apa yang Allah mau, termasuk pilihan-pilihan kata yang mereka lakukan itu ya, yang secara bebas, secara sadar mereka gunakan istilah-istilah politis untuk menjebak Tuhan Yesus begitu kan. Tapi keseluruhan peristiwa itu sekaligus juga sementara menggenapi rencana kekal Allah gitu. Jadi saya yakin sepenuhnya itu merupakan bagian dari rencana Allah, termasuk pemilihan istilah dan usaha-usaha untuk memanipulasi tuduhan-tuduhan itu ya, untuk dipolitisasi seperti itu.
boleh tanya sama Koleo dan Kamelda. Apa yang didapat dalam materi Bible study malam hari ini ya? Silakan. Kalau yang saya dapat sih, karya Tuhan itu ternyata luar biasa ya. Maksudnya dia tuh bisa mencakup segala hal dan bisa mempengaruhi ya segala hal. Dan itu benar-benar kayak udah tertata sedemikian rupa yang kita bahkan di luar pikiran gitu ya. Ya bisa mempengaruhi politiknya lah dan bisa mempengaruhi seluruh umat manusia tentunya ya. Tapi kalau lihat karya penyaliban Tuhan Yesus, apalagi waktu dia dihadapkan ke Pilatus kan sebenarnya dan kehadapan tua-tua itu dan pada waktu dia dihadapin juga ke siapa Herodes, dia sebenarnya nggak ngomong apa-apa ya, bahkan dia ngebalikin gitu, tapi malah orang-orang itu berasumsi sendiri gitu dan langsung menuduh gitu kan. Tapi kalau kita lihat situ ya memang kayaknya Tuhan tuh memang udah waktunya gitu, dia udah nggak mau banyak ngomong, nggak mau ini juga gitu, nggak mau lagi berdebat dan nggak mau kelihatannya nggak mau terlalu banyak habisin waktu sama mereka gitu ya. Nah kalau dilihat langsung tek 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 gitu cepet gitu waktunya, itu sih yang aku pelajari. Jadi Tuhan tuh memang benar-benar pastinya luar biasa ya, ketika dia sudah mau melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu pasti terjadi dan semuanya tepat sesuai dengan apa yang difirmankan bahkan beribu-ribu tahun sebelumnya dan mempengaruhi banyak hal gitu dan bahkan merubah ya tentunya merubah sejarah gitu ya, yang tadinya dua orang pemimpin bermusuhan tiba-tiba langsung berbaikan gara-gara punya satu common enemy. Kan enemy of your enemy is my friend. Tekun itu mungkin ya bagaimana Yesus mentaati apa yang sudah difirmankan, itu bukan yang apa ya, bukan sesuatu yang mudah gitu. Untuk hal kecil aja terkadang kita juga paling gampang katakanlah untuk doa aja terkadang kita juga suka lewat ya. Mungkin itu yang harus jadi bagaimana kita dikasih tanggung jawab kecil kita harus coba jalanin juga, itu aja sih. Oke, thank you Kamelda, Koleo. Oke, ya kita banyak dapat pelajaran. Raci, Satu lagi kali. ya memang Mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin kita bisa tutup jam Bible study kita. Kak Oce ada closing statement dan boleh ditutup dalam doa. oke, Kak Oce baik, silakan. terima kasih. Memang ini agak berat kayaknya ya, tapi salib itu selalu menjadi sentral dari iman Kristen, sehingga perenungan akan salib itu mungkin sebagai penutup ya, saya merefleksikan sedikit dari konsep teologi dari Luther ya. Jadi Martin Luther itu satu teologinya tuh, satu gagasan teologi yang paling menonjol yaitu teologi dia tentang salib. Jadi di dalam teologi dia tuh dia membagi dua model teologi. Jadi crux teologi atau teologi salib dan teologi kemuliaan. Jadi bagi dia pemahaman teologi yang benar itu adalah pemahaman di mana kita berjumpa dengan Allah di dalam penderitaan salib. Dengan demikian kita bisa menyadari betapa rapuhnya saudara dan saya, betapa kita tidak dapat hidup tanpa anugerah Allah, betapa kita membutuhkan kasih dan karunia Allah. Itu sebabnya dengan menyadari momen salib itu kita menyadari kebutuhan akan karya salib Kristus dan anugerah Allah bagi hidup kita ya. Jadi dengan momen malam hari ini juga kita lihat bahwa perjumpaan sang raja itu dengan raja-raja di dunia ya, menjadi satu ironi yang besar ya, dan sekaligus menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa tanpa pemahaman akan kebenaran yang benar, kita akan terjebak pada kepentingan-kepentingan yang mengorbankan kebenaran seperti Pilatus, Herodes, dan juga orang Farisi dan para imam. Oke, baik, kita tutup rekan-rekan PA kita malam hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya boleh mengikuti PA kita malam hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Baik, kita tutup, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih karena kami boleh menyelesaikan PA kami malam hari ini dengan pertolongan Tuhan. Memberkati kami sudah semua yang boleh mengambil bagian di dalam kelas malam hari ini. Tuhan memberkati materi yang sudah disampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami, memperdalam iman kami dan pengharapan kami dalam Kristus. Tuhan tolong kami juga dalam kehidupan dan pelayanan kami, Tuhan memberkati senantiasa. Sebentar kami akhiri ya kami malam hari ini Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua dalam hari-hari kami malam hari ini dan sampai seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur, haleluya. Amin. Baik, terima kasih semua. Terima kasih semua. God bless. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya, dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye bye.